Singa dari Zulu, kisah Cetshwayo. Di jantung Zululand yang hijau dan bergelombang, di antara pepohonan mopan dan sabana yang luas, lahirlah seorang anak laki-laki pada tahun 1826. Ia dinamai Cetshwayo, putra Mpanda, Raja Zulu saat itu, dan cucu dari Raja legendaris Senzangahona. Darah kebesaran mengalir dalam nadinya darah Saka Zulu, sang penakluk, pamannya yang agung. Dari kecil, Cetshwayo telah menunjukkan keberanian yang tak biasa. Ia belajar seni tombak dan taktik gerilya bukan hanya dari para prajurit ayahnya, tapi juga dari cerita-cerita masa lalu yang dibisikkan di sekeliling api unggun. Ia tidak seperti anak-anak lain yang hanya bermain, ia memperhatikan, mendengarkan, menghafal, dan menunggu waktunya. Saat usianya masih muda, ia telah menjadi pemimpin kelompok usia Ibuto dalam sistem militer Zulu. Saat ayahnya, Mpande, semakin tua, muncul ketegangan di antara para pewaris. Namun, Cetshwayo adalah yang paling kuat dan paling disegani. Ia menunjukkan ketegasan yang luar biasa, bahkan memimpin pasukannya melawan saudaranya, Buyazi, dalam pertempuran darat di Ndondakusuka pada tahun 1856. Dalam pertempuran itu, lebih dari 20.000 prajurit bertempur, dan Buyazi kalah telak. Cetshwayo pun menjadi penerus tahta yang diakui secara de facto, meski Mpande masih hidup. Ketika Mpande wafat pada tahun 1872, Cetshwayo dinobatkan secara resmi sebagai Raja Zulu dalam upacara besar di Kuanotwengu. Ia bukan sekadar mewarisi mahkota, tapi juga beban berat, memimpin bangsanya di tengah tekanan kolonialisme Inggris yang semakin menggencet Afrika bagian selatan. Sebagai Raja, Cetshwayo membangun kembali kekuatan militer Zulu. Ia memperkuat sistem regimental, menghidupkan kembali semangat kepahlawanan, dan memperluas kedisiplinan pasukan. Ia membangun benteng kekuasaan dengan pusat di Ulundi, ibu kota kerajaan yang baru, serta mengatur kembali struktur pemerintahan dan pertahanan. Tapi damai tak berlangsung lama. Kekaisaran Inggris, yang telah mencaplok koloni Natal dan mendambakan kendali atas seluruh Afrika bagian selatan, memandang Zulu sebagai ancaman. Pada tahun 1878, Sir Henry Bartle Frere, gubernur Inggris di wilayah tersebut, mengeluarkan ultimatum kepada Cetshwayo, bubarkan pasukan Zulu dan tunduk pada aturan Inggris. Cetshwayo menolak, dan meletuslah perang Zulu pada awal tahun 1879. Cetshwayo tidak ingin perang, namun ia tidak akan membiarkan rakyatnya diperbudak. Maka dikirimlah prajurit-prajuritnya yang gagah, bertelanjang dada, membawa tombak ikloa, mengenakan perisai kulit sapi, dan berseru dengan semangat nenek moyang mereka. Pada tanggal 22 Januari, sejarah mencatat peristiwa luar biasa, pertempuran Isandoana. Dalam pertempuran itu, pasukan Zulu yang hanya bersenjatakan tombak berhasil mengalahkan pasukan Inggris yang bersenjata senapan dan meriam. Lebih dari 1.000 serdadu Inggris tewas. Dunia terkejut, bangsa Eropa tercengang. Kerajaan hitam di Afrika berhasil menumbangkan pasukan kerajaan putih. Namun kemenangan itu membawa murka balasan. Inggris mengirim pasukan tambahan, lebih besar dan lebih modern. Cetshwayo berusaha mencari perdamaian, bahkan mengirim utusan untuk menyatakan bahwa ia tidak ingin melanjutkan perang. Tapi para jenderal Inggris, dipenuhi hasrat balas dendam, terus menyerang. Pada bulan Juli tahun itu, pasukan Inggris menyerbu Ulundi. Pertempuran terakhir meletus. Pasukan Zulu berjuang dengan keberanian luar biasa. Tapi senapan Gatling dan strategi militer Eropa menghancurkan perlawanan. Ulundi dibakar, dan kerajaan Zulu pun runtuh. Cetshwayo ditangkap. Ia diasingkan ke Cape Town, kemudian ke London. Di kota yang asing dan penuh asap itu, Cetshwayo menjadi simbol. Rakyat Inggris terbelah, ada yang melihatnya sebagai musuh, namun banyak pula yang memujinya sebagai raja yang gagah, bermartabat, dan tidak mencari perang. Di London, ia berbicara kepada publik, menjelaskan bahwa ia hanya ingin bangsanya dibiarkan hidup dalam damai dan merdeka. Pada tahun 1883, ia diizinkan kembali ke Zululand, namun kekuasaannya tidak dikembalikan sepenuhnya. Ia mendapati kerajaannya terpecah oleh kepentingan Inggris dan para kepala suku yang diadu domba. Dalam kesedihan, ia mencoba membangun kembali pengaruhnya, tapi kekacauan dan konflik internal terus menggerogoti. Cetshwayo wafat pada tahun 1884, dalam usia 58 tahun.
Ada yang mengatakan ia diracun. Ada pula yang percaya hatinya patah karena kehilangan bangsanya. Ia dimakamkan di Nongoma, tanah leluhur, dengan iringan ratapan dan doa para prajurit tua yang dulu mengangkat tombak demi dirinya. Meski kerajaannya hancur, nama Cetshwayo tetap hidup dalam kenangan Zulu dan dalam sejarah Afrika. Ia bukan hanya raja, tapi lambang perlawanan terhadap kolonialisme, simbol kehormatan dan keberanian yang tidak tunduk pada ketidakadilan. Singa dari Zulu, warisan yang terpecah. Setelah pemakaman Raja Cetshwayo di Nongoma pada tahun 1884, kabut kesedihan dan ketidakpastian menggantung di atas Zululand. Para prajuritnya yang dahulu gagah kini tersebar dan terpecah, dipaksa untuk tunduk pada penguasa boneka yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial. Kerajaan Zulu yang pernah disatukan oleh Shaka dan diperkuat oleh Cetshwayo, kini tinggal bayangan dari kejayaannya. Namun, benih warisan Cetshwayo belum padam. Dari garis darahnya, muncul seorang anak lelaki bernama Dinu Zulu, yang mewarisi keberanian dan kebijaksanaan ayahnya. Dinu Zulu baru berusia 15 tahun ketika sang ayah wafat. Namun luka dan kehancuran yang ia saksikan menumbuhkan dalam dirinya semangat untuk menyatukan kembali bangsanya. Pada tahun 1884, di tengah kekacauan yang terus memburuk di Zululand, Dinu Zulu memproklamasikan dirinya sebagai pewaris tahta. Ia tidak sendirian. Para kepala suku dan prajurit tua yang setia pada ayahnya berkumpul di sekelilingnya. Namun musuh pun datang dari berbagai arah, bukan hanya dari Inggris, tetapi juga dari penguasa Zulu lain yang diangkat oleh kolonial untuk memecah belah wilayah. Dalam usahanya merebut kembali kendali atas Zululand, Dinu Zulu membuat perjanjian dengan Boer, keturunan pemukim Belanda yang juga menentang Inggris. Dengan bantuan mereka, ia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dalam pertempuran Ghost Mountain dan memulihkan sebagian wilayah kekuasaan Zulu. Namun, sebagaimana perjanjian dengan kekuatan asing sering membawa racun tersembunyi, janji-janji Boer kepada Dinu Zulu tak semuanya ditepati. Tanah Zulu yang dijanjikan kepada Dinu Zulu malah dipenuhi dengan permukiman baru. Pemerintah Inggris melihat pengaruh Dinu Zulu yang kembali bangkit, menuduhnya memimpin pemberontakan dan menangkapnya pada tahun 1888. Dinu Zulu diasingkan ke Pulau St. Helena, pulau yang sama tempat Napoleon menghembuskan napas terakhir. Di sana, ia menghabiskan beberapa tahun dalam keterasingan, seperti ayahnya dahulu di London. Namun berbeda dengan Cetshwayo yang dihormati oleh rakyat Inggris, Dinu Zulu diabaikan dan dilupakan oleh dunia yang sibuk membagi-bagi Afrika. Ketika ia kembali ke Afrika Selatan, waktu telah berubah. Zulu tidak lagi sebuah kerajaan merdeka, melainkan wilayah yang dikendalikan oleh kekuasaan kolonial. Dinu Zulu diangkat sebagai inkosi kepala suku oleh otoritas Inggris, namun tanpa kekuasaan sejati. Ia wafat pada tahun 1914, hanya beberapa bulan sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama. Di dunia yang makin terjebak dalam perang dan penjajahan, namun semangat keluarga Cetshwayo tidak berakhir di sana. Berpuluh-puluh tahun kemudian, ketika abad ke-20 berjalan ke tengah, cucu-cucu dan cicit Cetshwayo berdiri di garis depan perjuangan politik. Di tengah era apartheid, ketika rakyat kulit hitam Afrika Selatan ditindas dalam sistem hukum yang kejam, nama Zulu dan warisan Cetshwayo menjadi bendera kebanggaan. Para pemimpin modern, seperti Mangosuthu Buthelezi Siang, berasal dari garis keturunan kerajaan. Zulu berusaha menghidupkan kembali identitas bangsanya. Di Nongoma, di perbukitan tempat Cetshwayo dimakamkan, rakyat Zulu masih menyanyikan lagu-lagu perang lama, mengenakan pakaian tradisional dalam upacara tahunan, dan menceritakan kisah tentang raja mereka yang terakhir memimpin mereka sebagai bangsa merdeka, Raja Cetshwayo. Kini, lebih dari 1 abad setelah pertempuran Ulundi, bayangan Cetshwayo masih hidup bukan sebagai tokoh sejarah yang terlupakan, tetapi sebagai simbol keteguhan hati, keberanian dalam menghadapi kekuatan besar, dan cinta yang dalam terhadap tanah air dan rakyatnya. Ia adalah singa terakhir dari Zulu yang mengaum melawan penjajahan, dan meski tahta dan mahkotanya direbut, warisan keberaniannya tak pernah padam. Mereka memanggilku liar karena aku mencintai tanah ini. Namun siapa yang lebih buas, yang menjaga rumahnya, atau yang datang membakarnya? Seorang raja tidak hidup untuk dirinya sendiri,
Ia hidup di dalam nyanyian rakyatnya, dalam debu di medan perang, dan dalam air mata para ibu yang menunggu anak mereka kembali. Aku tidak menolak perdamaian, tetapi aku tidak akan menyambutnya jika ia datang dengan syarat bahwa aku harus menanggalkan nama Zulu dari wajah bumi. Mereka datang dengan senapan dan perjanjian, tapi mereka tak tahu bahwa hati Zulu lebih tajam dari tombak dan kehormatan kami lebih berat dari emas mereka. Selama darahku masih mengalir dan tanah ini masih mengenali jejak langkah leluhurku, aku tidak akan menyerahkan bangsaku kepada orang asing yang membawa senyum di wajah, namun belenggu di tangan. Bangsaku tidak dikumpulkan dengan rantai, tapi dengan jendang, nyanyian, dan keberanian. Tak satu pun peluru yang bisa membunuh semangat itu. Aku diajarkan oleh leluhurku untuk menanam benih kehormatan, bukan memanen rasa takut. Itulah mengapa Zulu akan selalu berdiri, bahkan ketika tubuhku telah reba. Penjara bukanlah dinding batu dan rantai besi. Penjara sejati adalah saat kita diajari untuk membenci siapa diri kita dan lupa dari mana kita berasal.